Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini adalah episode ke-51. Sekarang kita punya kajian tentang kanibalisme di Indonesia. Baraya, kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan suku bangsa paling banyak di dunia, bahasa paling banyak, adat istiadat tentu saja juga paling banyak, kuliner paling banyak di dunia juga. Tetapi kita mungkin khusus untuk yang kuliner ini jarang sekali mau dengar dan mau tahu bahwa beberapa kuliner di Indonesia ternyata bahan dasarnya adalah daging manusia. Khususnya untuk beberapa suku-suku pedalaman di Indonesia, dan itu bukan di abad modern tentu saja, di masa yang lalu, orang-orang Indonesia itu adalah orang yang suka makan daging manusia, makan daging sesamanya, bahkan makan daging keluarganya. Kita mulai ya. Kita mulai dari catatan Marco Polo. Kan Marco Polo itu adalah salah seorang penjelajah Eropa yang paling awal dan mungkin adalah yang pertama datang ke Indonesia. Dan dia menceritakan bahwa waktu dia datang ke Indonesia pada abad ke-13, tahun 1290-an, di Sumatera dia menemukan ada orang yang makan daging orang. Kalau yang di Sumatera bagian pesisirnya, dia menemukan bahwa orang-orang di sana sudah memeluk agama Islam, sudah memeluk ajaran Muhammad, kata dia, tetapi dia bersumpah bahwa di pegunungan dekat situ, suku pedalamannya masih makan daging manusia. Um, Dia mengatakan bahwa saya yakinkan, ini kata-katanya ya, saya yakinkan Anda bahwa mereka bahkan menyantap semua sumsum dan tulang-tulang orang itu. Jadi itu ditulis di Sumatera Tempo Dulu, karya Anthony Reid, ini bukunya ya. Nah, di situ dijelasin bahwa orang-orang pedalaman yang disebut Marco Polo itu memakan kerabatnya sendiri. Jadi kerabatnya yang sudah meninggal, saudara, kakak, adik, ibu mungkin, itu setelah meninggal dimakan dagingnya sampai benar-benar habis, termasuk tulang dan otaknya. Serem ya, begitu. Um, Kemudian laporan yang lainnya yang paling terkenal itu didapatkan dari perjalanan Ida Laura Rever gitu ya, itu tulisannya gitu. Nah, dia menyatakan bahwa dia juga di Sumatera setelah sebelumnya membaca koran-koran di Eropa tentang suku-suku kanibal di Sumatera, maka dia berangkat pada tahun 1850-an, berangkat ke Indonesia sampai di Indonesia tahun 52. Kemudian dia menemukan suku-suku kanibal di Indonesia, di pedalaman Sumatera, dekat Batak. Bahkan dia menelusur sampai ke Danau Toba. Dia ceritakan seperti ini pengakuannya. Para tawanan perang diikat pada sebuah pohon dan dipenggal sekaligus. Kemudian, maaf ya, agak enak. Darah mereka diawetkan untuk diminum dan kadang-kadang dibuat menjadi semacam puding yang disantap bersama nasi. Bagian tubuhnya yang lain kemudian dibagi-bagikan ke kelompok suku itu. Bagian yang paling enak menurut suku-suku pedalaman itu, daging manusia yang paling enak itu adalah telapak tangan, telapak kaki, daging, jantung, dan hati. Itu katanya yang paling enak. Itu disantapnya digaremin, pakai garam, terus dimakan. Biasanya diasap, dibakar ya. Sempat juga dia Ida ini, yang kita maksud Ida ini, penjelajah Tomboi dari Eropa itu, datang ke Padang, juga pernah mengalami seperti itu. Kemudian dia sempat waktu dia mau ke Danau Toba untuk kedua kalinya, dia dicegat sama orang-orang Batak yang dia gambarkan, dia deskripsikan sebagai berikut. Badannya sangat tinggi dan tegap, kuat badannya, menggunakan tombak. Giginya, maaf ya, tonggos. Tingginya katanya sampai 2 meter. Saya nggak tahu ini pernyataannya benar atau enggak. Dia ditangkap dan hampir dimakan karena sebelumnya ada 2 orang misionaris Kristen yang juga dimakan di tempat yang sama. Tetapi Ida ini berhasil menyelamatkan diri gara-gara dia pantomim. Jadi dia berkomunikasi dengan pantomim yang syukurnya dimengerti oleh orang-orang pedalaman Danau Toba ini. Dia bilang, saya sudah tua, saya sudah alot, dagingnya tidak enak, dan orang-orang pedalaman itu hanya tertawa. Dan orang pedalaman itu ternyata ramah, walaupun suka makan daging manusia, dia ramah. Dia bawa Ida itu ke Danau Toba, ke sekitaran Danau Toba, dan Ida akhirnya melihat sendiri bagaimana prosesi pembunuhan dan pemakanan jenazah manusia itu. Begitu.
Kemudian kita cerita lagi, ada temuan di tahun 1844. Lagi-lagi, maaf ya, bukan menyindir, bukan apa, lagi-lagi di Tanah Batak. Tahun 1844, ada sebuah penelitian yang dimulai katanya, sejak tahun 1816, orang Batak memberlakukan hukuman mati untuk orang yang melanggar adat, berzina, mencuri, atau tawanan musuh yang tidak bisa menebus. Kemudian yang paling lengkap juga datanya itu adalah perjalanan Carl Bock. Dia adalah seorang antropolog dari Norwegia kalau nggak salah. Si Carl Bock itu datang ke Kalimantan, kemudian dia menceritakan bagaimana penelitiannya atas nama, dia ditugaskan sama pemerintah kolonial untuk mencari dan menemukan dan meneliti bagaimana kebiasaan orang-orang Kalimantan dalam memperlakukan musuhnya. Dia datang ke Kalimantan, kemudian dia minta izin sama Sultan. Saya ceritain ya. Saya ceritain pernyataannya. Perjalanan dari Kota Bangun ke pemukiman Tring, jadi orang yang makan daging manusia itu adalah suku Dayak Tring, kata dia. Nah, dari Kota Bangun ke Kota Tring memakan waktu 4 hari. Sultan Haji Muhammad Sulaiman, sultannya, itu melarang keras si Bok. Bok, jangan datang ke sana, karena orang-orang sana itu suka membunuh orang asing dan memakan dagingnya. Tetapi si Bok maksa, please lah ini tugas buat saya, jadi saya harus ke sana. Akhirnya, kata si Bok itu, si Sultan Haji, sultan yang tadi itu, ya udah, kamu jangan berangkat, biar anak buah saya aja. Jadi anak buah Sultan Haji itu diberangkatkan ke pedalaman Kalimantan untuk mencari orang Tring, Dayak Tring. Tetapi orang yang ditugaskan itu tidak kembali karena dimakan. Sultannya gusar, sultannya panik, aduh ini gimana, kasihan ini anak buah saya. Akhirnya Sultan ngirim lagi ekspedisi kedua, tapi sekarang dia membayar orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis itu terkenal sebagai orang-orang prajurit-prajurit yang tangguh. Waktu perang lawan VOC juga kan dia susah sekali untuk ditaklukkan dan baru bisa dikalahkan setelah diadu domba gitu. Kan begitu. Nah, orang Bugis diberangkatkan ke pedalaman Kalimantan, ke suku Dayak Tring itu, dan akhirnya 3 hari kemudian orang Bugis itu kembali dengan membawa beberapa puluh orang Dayak Tring. Beberapa yang dibawa itu, ada 4 diantaranya adalah 4 perempuan, 1 di antara 4 perempuan itu adalah seorang rohaniawannya, seorang pendetanya lah kalau di kita mungkin ya, seorang ulamanya gitu. Nah, si pendetanya itu menyatakan diri mau untuk digambar, dilukis, dulu belum ada foto. Nah, ini fotonya, ini asli. Ciri-cirinya punya lubang ini yang panjang, lubang anting telinga yang panjang, warna kulitnya lebih terang daripada orang-orang Dayak yang lain. Kemudian dia tidak punya alis, orang-orang Dayak ini, dan punya tato di paha. Nah, rambutnya juga pendek. Nah, ini ciri-ciri Dayak Tring kalau untuk pendeta perempuannya. Si pendeta perempuan itu banyak menceritakan, dan termasuk juga orang-orang yang dibawa sama orang Bugis itu, banyak menceritakan kepada Bok bahwa mereka sangat suka daging manusia karena acara-acara tertentu. Tidak setiap hari, tetapi mereka sering memakannya. Jadi dia cerita, si pendeta perempuan itu, dia cerita bahwa bagian yang paling enak dari daging manusia itu katanya adalah telapak tangannya dan lutut dan dahi. Jadi tulang lutut sekitaran tendon itu mungkin ya, dan dahi, telapak tangan itu adalah bagian yang paling disukai. Kemudian otak dan mulut bagian dalam itu juga katanya paling enak. Jadi kurang lebih seleranya sama seperti orang Batak yang dulu diceritakan sama si Ida. Mereka sama-sama kompak untuk bilang bahwa daging manusia yang paling enak itu adalah ini, tangannya. Nah, itu begitu katanya. Kemudian buku itu akhirnya ditulis, si pengalaman Bok itu ditulis, itu ada bukunya. Nah, itu yang di Kalimantan. Kemudian ada juga cerita masih balik lagi ya, maaf, ke Sumatera lagi. Ini temuan Friedrich Sniger. Ini siapa ini? Kayaknya orang Jerman ini. Dia menceritakan dalam buku History of Padang Lawas. Jadi ini ceritanya di Padang. Dia menceritakan bahwa di Sumatera Selatan pada abad ke-12
ada suku-suku pemuja Bhairava atau Shiva Bhairava. Tentang Shiva Bhairava pernah kita ulas sedikit di gereja setan. Kok gak ada masjid setan yang episode berapa itu? Nah, itu sudah dibahas tentang Shiva Bhairava. Nah, di sini juga di suku ini ada yang memuja Bhairava dan mereka biasanya akan memakan daging manusia, dan daging manusianya ditangkap, disimpan di altar, kemudian dirobek dadanya, diambil jantungnya dalam kondisi hidup, kemudian darahnya dialirkan, dikuras, disimpan di batok kepala, tengkorak batok kepala, kemudian sama pendetanya diminum sampai habis. Setelah itu baru dagingnya dipotong-potong dan dibagikan kepada masyarakat, kepada suku di situ. Itu laporan di History of Padang Lawas. Nah, terakhir juga kita bisa lihat di Papua. Papua itu banyak sekali cerita tentang kanibalisme. Salah satu yang paling dikenal adalah Korowai. Suku Korowai itu dikenal sebagai orang yang suka makan daging manusia, khususnya narapidana. Jadi orang yang terbukti bersalah, dia biasanya kalau dianggap penyihir, maka dia akan dibunuh, kemudian dimakan. Otaknya dimakan selagi hangat, jadi pas udah dibunuh, masih mentah, langsung dimakan. Itu katanya enak. Dan yang membunuhnya berhak menyimpan tengkorak kepalanya. Itu diceritakan di buku Cannibal Valley tahun 1962. Tetapi untuk kanibalisme di Papua ini kemudian dibantah oleh Heri Suroto. Jadi menurut Pak Hari Suroto itu tidak benar orang Papua suka makan daging manusia. Mereka suka perang, mereka suka bunuh-bunuhan, dan mereka bahkan suka memenggal kepala musuh, kemudian dikoleksi kepala musuhnya, itu benar. Tetapi kalau sampai makan daging manusia, Pak Hari ini menyatakan tidak. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa orang Korowai suka makan daging manusia, itu katanya untuk strategi pemasaran bukunya, biar bukunya laris, katanya begitu. Jadi soal ini saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tetapi memang bahwa banyak celetukan-celetukan kabar burung yang menyatakan bahwa orang Papua suka makan daging manusia, itu memang sudah tersebar secara luas. Ada suku pohon, suku tanah, di Papua Nugini juga banyak kejadian. Ya itu mah mau percaya mau enggak, tapi kata Pak Hari katanya itu semua tidak benar. Nah, kenapa orang-orang di Indonesia makan daging manusia? Ada beberapa teori tentang kenapa orang itu kanibal, kenapa suku-suku tertentu melakukan praktek kanibal. Beberapa di antaranya diketahui karena orang-orang itu kekurangan makanan. Ada juga yang mengatakan ini adalah bagian dari kepercayaan, bagian dari ritual. Yang banyak ditemukan di Indonesia adalah kepercayaan bahwa orang yang mati itu, kalau kita makan, kesaktiannya pindah ke kita. Jadi saya punya musuh nih. Saya sakti, dia juga sakti, dia sudah ngelmu, saya juga sudah ngelmu. Nah, kalau dia berhasil saya bunuh, maka saya harus makan dagingnya untuk biar kekuatan dia itu pindah sama saya. Itu juga yang dipercaya sama Sumanto kan, waktu dia makan ini mohon maaf nenek-nenek itu juga kan diantaranya adalah seperti itu. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah karena kelaparan, orang-orang tertentu kelaparan, kurang nutrisi. Tetapi ini ada datanya. Kalau kita amit-amit, tapi kalau kita makan daging manusia, katanya, kita tidak akan banyak dapat kalori. Karena dari kulit saja, kulit manusia itu, kalori totalnya seluruh kulit itu hanya 10.000 kalori. Kemudian kepala hanya 5.000 kalori. Lengan atas 7.000 kalori, jantung 650 kalori, hati 2.000 kalori, 2.500 kalori, paru-paru 1.600 kalori, dan seterusnya. Jadi, dibanding binatang, kalori kalau kita makan manusia ya kalori yang dihasilkan sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi saya tidak tahu juga kalau memang ada alasan bahwa manusia zaman dulu makan daging manusia karena kekurangan nutrisi. Demikianlah Baraya, kita tidak sedang menghujat nenek moyang kita, tetapi apa boleh buat, memang kenyataannya beberapa di antara mereka punya kebudayaan untuk makan daging manusia. Semoga bisa dijadikan pelajaran, dan ya sekali lagi kita harus menghormati budaya yang masa lalu, walaupun sekarang kita tidak mungkin lagi dan tidak boleh lagi untuk melakukan hal yang seperti itu. Terima kasih Baraya, tonton episode saya yang lain. Terima kasih, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.